Sudah nunggu lama ya? Lumayan. Enggak Iya, duduk. iya, iya. Saya tadi dari belakang Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Bu, tapi kemarin cerita katanya hari ini mau sharing nih sama Bu Teti. Iya nih, kan kemarin malam ceritanya Bu Tati itu video call saya nih. Iya. Tapi wajahnya kok kelihatan murung gitu ya. Mungkin ada masalah, makanya Bu Tati ini ngajak sharing saya. Tapi pada waktu saya kan belum ada waktu. Nah, baru sekarang ini nih saya ada waktu janjian sama Bu Tati. Tapi kok ya Bu Tatinya belum datang ya? Iya, iya. Ya, sambil nunggu Bu Teti datang saya mau ngobrol dulu nih sama Bu Teti. Bu Novik ini kan mau istilahnya melakukan coaching ya sama Bu Teti. Nah, dalam coaching ini Bu, kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang dikembangkan dalam coaching, kompetensi mana yang ingin ditekankan oleh Bu Novik dalam coaching kali ini? Kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya Bu ya? Iya. Present, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saya akan lebih menekankan ke ini, mendengarkan aktif Bu. Oh, jadi kali ini Bu Novik lebih menekankan pada mendengarkan aktif. Kira-kira apa nih alasan Bu Novik memilih mendengarkan aktif dalam kompetensi yang dikembangkan kali ini? Biasanya kalau ada orang sharing atau curhat terus kita mendengarkan kan, orang yang sharing tadi kan merasa diperhatikan ya Bu. Iya. Ya, makanya dalam hal ini saya mengembangkan indikator-indikator yang berhubungan dengan mendengarkan aktif, seperti saya nanti akan senyum dan melakukan kontak mata pada Bu Teti ya, saya coach ya, dia tidak terganggu dengan aktivitas saya. Mencoba fokus lah, saya akan mencoba fokus satu titik pada permasalahan yang nanti akan diutarakan oleh Bu Teti, kemudian mengingat dan mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Teti dalam sharingnya nanti. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan, yang sesuai dengan permasalahan Bu Teti itulah. Oh, jadi Bu Novik memilih mendengarkan aktif karena memiliki indikator-indikator yang bisa mewakili itu tadi. Iya. Baik, kita tunggu Bu Tetinya ini kok. Iya. Mungkin masih dalam perjalanan kali ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin baru datang ya. Maaf tadi saya itu baru memberikan tugas dulu karena mau pindah ke sini dan dititipkan bersama ibu lain. Oh Gitu, iya. ya. Makasih Bu. Nah ini sudah mau mendengarkan curhatan saya ini. Saya ini masih banyak masalah kayaknya di kepala. Makanya kemarin pas video call ini kelihatan murung, ini juga masih kelihatan murung rupanya ya. Kayaknya dalam mata sebel gitu lah sama anak itu. Ada masalah apa sih Bu? Coba Iya. cerita dong. Bagaimana ya ini? Aduh, saya ceritanya itu dari mana ini loh Bu Novi. Saya itu punya satu nama siswa itu yang namanya Dika. Dika itu sekarang itu kalau ke sekolah itu kadang tidak nyampe sekolah gitu. Iya, berarti dia itu enggak sering tanpa izin kalau datang ke sekolah itu. Tidak berangkat sekolah tanpa izin gitu Bu Novi. Jadi ini saya itu sering sekali dia tidak masuk sekolah karena dan tanpa izin. Jadi saya kok rada kesel gitu sama Dika itu. Oh, berarti keselnya Bu Teti ini karena punya murid namanya Dika, kemudian misalkan tidak berangkat, tidak izin. Iya. Kemudian kadang kalaupun Datang ke sekolah ini terlambat. Iya, terlambat betul itu. seperti itu. Lah, menurut Bu Teti apa ya yang membuat Dika seperti itu? Informasinya sih karena itu anaknya baru ditinggal ayahnya meninggal. Nah, di rumahnya sekarang hanya sama neneknya yang sudah tua. Ibunya sekarang menjadi tulang punggung keluarga, jadi harus merangkul pekerjaan Jadi mungkin karena dia itu kurang perhatian sebetulnya. Iya. Dika itu berarti tidak seperti dulu, padahal dia itu anak yang baik, Bu Novi. Nah, kira-kira nih kriteria anak yang baik menurut Bu Teti itu gimana?
Kriteria anak yang baik itu ya saat dia ke sekolah ya betul-betul izinnya di rumah, ke sekolah ya ke sekolah, tidak datang terlambat ketika dijelaskan oleh gurunya ya harusnya mendengarkan ya, jangan diem aja. Kalau sedang bergaul dengan temannya juga tidak menyendiri, itu anak yang baik, mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kalau orang tua ini anak yang baik itu berarti anak yang rajin di sekolah, kemudian tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, seperti itu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam skala nih, Iya, iya. si Dika itu berarti di skala yang dari 1 sampai 10 itu di skala yang berapa, Bu? Kayaknya kok beling ya. Hari ini saya ngomong menasehati panjang lebar dengan suara yang baik ya. Itu tidak dengan keras. Apa maksudnya anaknya itu saya dari hati ke hati lah. Menurut saya masih saja hari ini misalnya berangkat besoknya tidak lagi berangkat, nanti tidak lagi, berarti sering sekali tidak berangkat, Bu. Jadi itu kayaknya masih di rentang angka 3. Oh, 3 Iya. ya. Kira-kira nih, kenapa sih sampai Dika berlaku seperti itu sampai berada di rentang 3 itu? Nah itu kayaknya kurang perhatian ya orang tuanya, kemungkinan apa yang di Jakarta itu ibunya ya juga tidak berkomunikasi dengan Dika, jadi Dika itu merasa bebas karena di rumahnya itu hanya dengan neneknya saja. Oh iya Gitu. Jadi kira-kira nih, udah tuh pinginnya itu Dika itu berada di rentang berapa kalau seperti itu? Nah, tidak saya harus Dika itu menjadi anak yang sempurna ya rentang 10 itu enggak, ya paling itu di rentang 7 dulu, Bu. Iya. Berarti ingin si Dika ini berada di rentang 7 lah minimal Iya, seperti itu ya. seperti itu. Nah, kira-kira agar Dika ini berada di rentang 7 ini, upaya apa yang sudah dilakukan untuk menangani masalah si Dika ini? Ya, tadi saya itu ini baru ya langkah awal saya itu saya baru visit ke rumah Dika. Di sana Dika juga tidak ada, Bu. Jadi saya mau ngobrol dengan Dika, dengan orang tuanya atau neneknya itu enggak bisa. Ini saya hanya bisa berkomunikasi dengan neneknya. Ketika saya ke sana menceritakan Dika itu sering tidak berangkat sekolah, justru neneknya itu kaget. Loh, dan Dika itu sering kok izin pergi ke sekolah dan saya bisa seperti itu neneknya, informasi neneknya seperti itu, Bu Novi. Jadi saya kok bingung malah itu kok bisa bersifat seperti itu gitu loh. Udah punya berarti udah itu sudah melakukan visit tapi ke rumahnya si Dika, tapi tidak ketemu si Dikanya, malah ketemu neneknya Iya. karena ibunya di Jakarta ya. Iya, tadi Bu Dati ketika Bu Dati mau visit ke Dika, katanya neneknya sudah menasihati ya sama si Dika lah. Kira-kira nih, Bu Dati ada rencana lain nggak untuk menangani si Dika ini? Kayaknya apa sih ya, Bu? Ini Bu, kalau saya ini kayaknya gini, nanti Dika sama neneknya rencananya mau saya undang ke sekolah. Saya akan ngobrol dari hati ke hati gitu sama Dika, sama neneknya juga. Yang kedua, saya akan menasihati teman-temannya, terutama yang segabung dengan Dika itu biar mau membantu memotivasi Dika untuk belajar dan ke sekolah itu lebih rajin. Misalnya ada kesulitan juga apa, berarti dia mau membantu gitu dengan teman-temannya yang lain. Itu yang kedua ya, Bu. Yang ketiga kayaknya apa ya? Nih, saya akan memberikan perhatian khusus, bimbingan juga sama Dika. Dan yang terakhir saya akan menelpon ibunya yang di Jakarta untuk jangan sungkan-sungkan dia berkomunikasi dengan Dika. Ini seperti itu yang saya akan lakukan. Jadi bagus sekali tuh Bu. Berarti ini mau apa? Mengundang nenek dan Dikanya ke sekolah untuk ini yang lebih intensif lagi ya. Jadi dia juga akan menasihati teman-temannya juga untuk membantu jika bila ada kesulitan ya. Kemudian kita juga akan memberi tadi bimbingan khusus kepada Dika ya. Iya. Dan terakhir juga akan menghubungi orang tuanya Dika yang Iya, terus dari itu
menurut saya itu yang bagus berarti itu yang sangat bagus lah untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, kira-kira nih apa sih harapan Butati dengan tadi Butati melakukan beberapa langkah-langkah tadi? Harapan saya ketika nanti ke depannya itu Dika mau belajar lagi dengan rajin, berangkat sekolah maksudnya ya, tidak lagi membolos, dan ketika mau berangkat ya jangan terlambat seperti itu. Ketika saya menerangkan dia yang mendengarkan, tidak melamun lagi. Ketika jamnya istirahat dia yang mau berbaur dengan teman-temannya, begitu dia menjadi Dika yang baik dan periang gitu Bu. Iya. Jadi Butati berharap jika itu lebih rajin lagi ya Iya. ke sekolah kemudian datang tepat waktu, Iya betul. mengerjakan PR atau tugas yang diberikan, dan yang paling penting adalah jika ini menjadi periak kembali ya. Iya. Nah, kira-kira nih kapan Butati akan melaksanakan rencananya Butati yang tadi? Kayaknya besok saya langsung Iya. langsung saya laksanakan itu. Nanti saya ini sepulang dari sini saya akan konfirmasi atau menghubungi dia dengan neneknya biar bisa datang ke sekolah. Langsung biar saya ini hatinya itu plong, kayak kepikiran terus ini kok laki-laki ada yang tidak berangkat, laki-laki Dika lagi yang tidak berangkat, jadinya di hari ini jadi beban gitu Bu. Iya. Dari obrolan tadi bisa saya simpulkan ya, Iya. kalau Butati ini tadi yang membantu Butati itu adalah muridnya Butati ada yang bermasalah sedikit tadi ya. betul. Ya udah kadang tidak berangkat tanpa izin, Iya. berangkat dari rumah tidak sampai sekolah. Itu pun Iya. Butati tadi dapat informasi itu dari neneknya Iya. si Dika tadi ya. Betul. Terus saat sama itu si sering murung ya, kemudian tidak mengerjakan tugas atau PR ya. Nah ini Butati juga akan melakukan upaya tadi memanggil intensif, kemudian juga akan menghubungi orang tuanya yang di Jakarta, terutama ibunya ya. Iya. Terus di samping itu juga Butati menyebutkan menasihati teman-temannya agar bisa membantu si Dika ini ya, karena membantu kesulitan dalam pelajaran ya seperti itu. Dan yang paling penting adalah dari memberikan gaya periang ya, terutama itu ya. Berarti kira-kira nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini perasaan Butati jadi gimana ini? Alhamdulillah Bu Novi, perasaan saya itu lega Bu. Tadinya itu saya itu mikir apa gitu ya solusi untuk kita ini. Ketika saya ngobrol bareng dengan Bu Novi kok langsung timbul ide itu, langsung bisa ini. Moga-moga saja ya Bu ini bisa nanti terrealisasi dapat saya laksanakan Bu Novi. Ini saya jadi tidak sabar nih ingin tahu hasilnya apa ini. Iya. Dari rencana tadi yang Butati sudah ungkapkan tadi mau langkah ini. Saya jadi penasaran nih. Nanti saya akan telepon lagi, malah mau video call Bu Novi. Biar nanti kelihatan muka saya itu. Iya, ini aja udah mending ceria loh dari tadi. Kemarin pas video call sama datang itu tadi saya lihat itu masih murung gitu ya. Padahal saya lihat itu kayaknya tanggalnya juga masih muda ya. Tapi kayak masih murung, ternyata gara-gara si Dika itu ya. Iya. Gablok ya Bu ya. Gablok ini Bu, terima kasih sekali Bu Novi sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya, dan akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi saya. Maaf ya Bu Desi juga ya Bu Novi, saya ini kok mau kembali lagi ke sekolah. Anak saya saat tadi saya tinggal di dekat itu lain, saya malu dong sama kepala sekolah kalau izin terus. Maaf ya, permisi ya. Assalamualaikum. Saya tadi mengamati Bu Novi sharing dengan Bu Teti, luar biasa Bu. Bu Novi sudah menggali ide-ide dari Bu Teti, memberdayakan agar Bu Teti itu mengeluarkan idenya sendiri. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Novi, bahwa Bu Novi di sini kan menekankan kompetensi mendengarkan ide. Nah, tadi sesuai yang saya amati, Bu Novi sudah sesuai nih dengan indikator mendengarkan aktif, Bu Novi sudah melakukan
dan mengulangi apa saja yang disampaikan oleh polisi, masuk juga merangkum rencana aksi apa saja yang sudah keluar dari ide dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari Bimo itu sudah relevan dengan permasalahan yang diajukan oleh permasalahan yang dialami oleh Butet. Dan tadi juga saya melihat alurnya coaching yang dilakukan oleh Bu Novik itu sudah untuk sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, lalu apa rencana aksi serta tanggung jawab seperti itu. Luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali loh ini Bu Desi sudah meluangkan waktu untuk observasi saya. Sama-sama Bu, nanti kita akan saling membantu ya Bu ya. Mungkin di lain waktu nanti saya juga meminta bantuan Bu Novik atau Bu Novik mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, nanti kita saling mengamati lagi. Baik Bu Novik, sepertinya ini saya juga mau pamit menyusul Bu Teti karena sebentar lagi kan waktunya free. Jadi saya dulu ketinggalan sama teman-teman. Ya, saya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang disempatkan untuk saya dan kegiatan coaching ya. Iya. Ya, harapan saya nanti Bu Desi sampai di sekolah dengan selamat dan bisa tes ya Bu. Amin. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu Bu Desi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.